Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Pasarnya dekat masjid. Gak apa-apa. Yang penting aku harus lebih sering ke masjid daripada ke pasar. Coba tanyakan kepada diri kita. Kaki anak nih, Allah kasih anak kaki udah puluhan tahun. Tanyakan, lebih sering ke rumah Allah apa lebih sering ke pasar? Ada orang yang hanya ke masjid Jumatan, berarti dalam sepekan dia hanya sekali ke masjid. Ke pasar tiap hari. Engkau ke tempat yang paling dibenci Allah mau tiap hari, tapi ke rumah Allah hanya sepekan sekali. Kita harus mulai berpikir. Nanti kaki kita akan ditanya nih sama Allah SWT. Kenapa kita lebih sering ke tempat yang dibenci Allah daripada ke tempat yang kita? Kemudian sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang besar. Sholat di masjid 27, di rumah berapa? 1. Coba antum umumkan di masjid ini nih, nanti sholat zuhur bisa dicoba. Suaranya yang buat adzan umumin. Barang siapa yang sholat di masjid akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. Kira-kira orang kampung datang nggak ke masjid? Udah tahu. Mungkin tidak. Tapi coba diumumkan di masjid. Barang siapa yang sholat di masjid dapat 50.000. Coba nanti umumin. Ketika orang datang, mana duit yang tadi? Subhanallah. Mulai kapan masjid bagi duit? Mulai kapan? Ente bisa percaya dibilangin 27 derajat gak datang ke masjid. Kulus, kita itu duniawi, semua diukur sama dunia. Padahal 27 Allah kasih. Tiap langkah kita 1 derajat, 1 dosa dihapuskan, 1 pahala Allah kasih. Tapi tentu tidak tergerak hari kita. Nih dengerin ya, sabda Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Rawahu Abu Dawud wa hasanul Albani. Barang siapa yang keluar dari rumahnya bersuci, jadi ambil itu dari rumah, kemudian dia menuju ke sholat fardu, ya ke masjid melaksanakan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala haji yang sedang berihram. Gak mau ambil pahala. Kita gak tergerak. Masjid ini kalau sholat zuhur berapa sholat? Mana yang biasa sholat di sini? 2 sholat. Masya Allah. Kalau sholat Jumat, Insya Allah penuh. Kemana mereka ketika sholat zuhur? Ya mereka pada sholat di masjid-masjid yang lain. Baik, nanti musykilah. Tapi para jamaah, pahala haji 5 waktu kita ke masjid dapat pahala haji. Masa? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yunadi yaumal qiyamah. Allah pada hari kiamat akan menyeru, akan memanggil, mengatakan, aina jirani, aina jirani,
Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Mana tetangga-tetanggaku? Maka malaikat-malaikat Allah mengatakan, Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Rabb kami, siapakah orang yang pantas bertetanggaan dengan engkau? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aina umarul masajid. Mana takmir masjid? Jemaah, umarul masajid itu artinya yang memakmurkan masjid. Ada orang takmir masjid, tapi ke masjid cuma Jumat sekali. Bapak, saya takmir masjid. Masya Allah. Ke masjid berapa kali? Ya biasanya Jumatan. Dia pun gak pantas disebutkan takmir masjid lah. Yang pantas disebut takmir masjid ada orang yang memakmurkan masjid. Kalau pengurus ditulis pengurus masjid, tapi tidak pantas disebut takmir masjid. Karena yang akan menjadi tetangga Allah pada hari kiamat yang disebut takmirul masjid, umarul masajid adalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid dengan Allah. Kita masih belum tertarik untuk sholat berjamaah ke masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat Nabi yang kakinya lebih berat dari Jabal Uhud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim. Ingat khatib Jumat sering mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati ente kecuali muslim. Apa gunanya kalau ente hidup Islam tapi mati kafir? Yang penting itu matinya nanti. Itu yang terpenting. Tapi untuk mati muslim itu ada jalannya. Ada proses menuju kematian yang Islam. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang besok ingin berjumpa Allah dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunada bihim. Hendaklah dia menjaga sholat yang 5 waktu itu di tempat dipanggilnya untuk sholat. Di mana kita dipanggil? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan kenapa kok kita disuruh sholat di masjid, di tempat azan dikumandangkan. Kata Ibnu Mas'ud, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Sunnah-sunnah petunjuk, jalan-jalan petunjuk. Dalam artian kalau kau ingin sampai, ini jalannya. Wa innaha, walau annakum, dia mengatakan wa innahunna min sunanil huda. Salat berjamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk yang disyariatkan oleh Allah untuk Nabi. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian sholat di rumah, bayangkan ini ucapan seorang sahabat yang dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kemudian di masa tabi'in, lalu dia melihat ada orang-orang yang mulai meninggalkan sholat berjamaah. Maka Ibnu Mas'ud mengajak mereka untuk kembali ke rumah Allah. Kalau kalian sholat di rumah kalian, bukan di rumah Allah. Kama yusalli hadzal mutakhallif, seperti sholatnya orang ini yang nggak sholat di masjid. La taraktum sunnata nabiyikum, dengan itu kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian.
Wala taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, pasti kalian tersesat. Pasti kalian tersesat. Jamaah, Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sunnah Nabi. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu al-Islam hiya sunnah, wa sunnatu huwa al-Islam. Oh, sunnatu hiya Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kalau kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, sudah. Nanti mencari keselamatan di mana? Mau cari petunjuk di mana? Pasti kalian tersesat. Karena orang yang berpaling dari Rasulullah SAW tak akan mendapatkan petunjuk. Hati. Makanya kenapa kita lihat di Indonesia ini banyak sekali kesesatan. Banyak sekali muncul sekte baru, ajaran baru. Kalau sendiri tadi meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa ma min rajulin yatahharu fayuhsinu tuhur. Tidaklah ada orang yang bersuci kemudian dia menyempurnakan wudu, menyempurnakan sucinya. Wa ya'madu ila masjidin min hadhihi masajid. Kemudian dia sengaja datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid yang ada. Illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yaktuha hasanah. Setiap langkah Allah tulis kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah, Allah angkat satu derajat. Wa haqqa anhu biha sayyi'ah, satu dosanya dihapus. Wa laqad ra'aytu. Ini kata Ibnu Mas'ud, dan aku melihat ketika hidup di masa Rasul SAW, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqu. Nah, ada tuh orang yang nggak salat ke masjid di masa Rasul SAW kecuali orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas. Jadi dulu di masa Nabi, orang yang nggak salat ke masjid itu orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas. Walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulain atau yuhadi baina rajulain. Dulu tuh orang sampai di bawah dibopok oleh dua orang hatta yuqama fi shaf, sampai dia berdiri di shaf. Sekarang ada kursi roda, belum ada, digotong di dalam itu di shaf. Akhir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau ingin Islam itu tetap ada di sini nih, jaga di sholat ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di masa Rasul SAW orang buta pun ke masjid, orang buta ke masjid. Ustaz, apakah berlebih-lebihan? Ini masjid rumahnya tuh orang buta. Rasul SAW sudah mengatakan al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Orang buta pun masjid itu jadi milik dia sebenarnya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang buta. Faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila masjid. Aku ni enggak punya pemandu yang memandu aku ke masjid. Tapi dia biasa ke masjid. Cuma enggak punya pemandu yang selalu datang. Farafsalahu Nabi SAW ayusalliya fi baitihi. Lalu Nabi kasih rukhsah, dispensasi sholat di rumah. Oke, kalau sholat di rumah. Falamma walla, ketika orang ini pergi, da'a, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hal tasma'un nida' bis-shalah. Kau dengar enggak panggilan sholat? Kau dengar enggak panggilan hayya 'alas shalah? Nah, iya aku dengar. Kalau dipanggil, kalau bilang, maka jawablah. Maka para jemaah, kita kalau dengar panggilan Allah, ya datanglah ke masjid. Panggilan yang tanpa mic, tanpa mikrofon ini, tanpa toa atau apa. Kalau pakai mikrofon ini bisa 5 kilo beneran. Enggak, pokoknya
jawabannya kalau diperkirakan makanya Bilal bin Rabah kalau adzan itu di rumah warga yang paling tinggi, dia adzan di situ. Maka yang terdengar suara tanpa mic itu maka dia datang masuk masjid. Yang tidak dengar nggak apa-apa. Masya Allah. Para jemaah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang munafikin, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya sama salat subuh di masjid, bukan di rumah ya. Ini kita bicara di masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau hadwan. Andai kata mereka tahu pahala sholat isya dan subuh di masjid itu, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak datang ke masjid. Nanti kalau diumumkan yang sholat di masjid dapat 50.000, insya Allah yang sakit pun datang. Kenapa? Alhamdulillah ada rezeki 27 bukan rezeki. Kata Rasulullah SAW, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku kepingin sholat itu dikumandangkan lalu didirikan sholat. Tsumma amuru rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk sholat jadi imam. Tsumma anfalik ma'i birijalin ma'ahu hizamun min hatab. Aku pergi sama beberapa lelaki bawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-salat, menuju ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah ke masjid. Fa uharriq alaihim buyutahum min nar. Aku bakar rumah mereka dengan api. Hadisnya sahih, memang Nabi mau bakar orang yang ke masjid. Nah, Rawahul Bukhari dan Muslim. Kenapa kau mau dibakar? Ya di situ kan ada orang yang nggak harus ke masjid. Ada anak kecil, ada wanita. Kita bicara orang laki dan wanita nggak disyariatkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Terus ma'asyur muslimin rahimakumullah, di akhir masa ini kebanyakan orang itu memakmurkan masjid dengan hiasan-hiasan dan ornamen. Bikin kubah masjid sampai miliaran. Ada kubah yang dari emas. Bikin menara masjid sampai miliaran. Emangnya nggak boleh, Ustaz? Ya kalau memang perlu bikin menara, nggak apa-apa. Bikin kubah nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Yang penting itu bukan kubah sama menaranya. Masjid Nabawi itu nggak ada kubah dan menaranya dulu. Ada yang ada cuma ya kotak doang gitu. Itu masjid Nabi Muhammad SAW. Karena yang terpenting itu bukan bangunannya, tapi isinya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alaihi salatu wasallam, la taqumu as-sa'a hatta yatabaha an-nas bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang itu berbagus-bagusan, berbangga-banggaan dengan masjid. Lihat masjidnya fulan, masya Allah. Ente tahu masjidnya fulan itu keramiknya, bukan keramiknya, marmernya didatangkan dari Prancis. Masya Allah. Terus yang sholat ya tetap sih 3 orang sama imam. Ada orang yang bikin masjid bagus tapi nggak ada yang sholat. Kemudian hiasan-hiasan di masjid. Tapi alhamdulillah masjid ini hiasannya tidak terlalu. Maka kalau antum butuh masjid yang kokoh, masjid nggak apa-apa. Tapi nggak perlu untuk berbangga-bangga. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nih perkataan Abu Darda, tolong diingat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Dia mengatakan, idza zahraftum masajidakum, kalau kalian mulai menghiasi masjid-masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan kalian perindah Quran-Quran kalian, hadamahu alaikum, maka kehancuran buat kalian. Antum tahu kehancuran umat Islam di Andalusia?
Anak berangkat ke sana jemaah melihat bangunan masjid pinggir gereja ya. Udah jadi gereja masjid yang ada dulu. Masya Allah. Jadi atap masjidnya dan atap bangunan istana Al-Hamra itu atapnya dari marmer yang dipahat, kemudian seperti kalau di gua itu ada batu-batu apa namanya, stalaktit ya, stalagmit kayak gitu. Mereka sibuk umat Islam di Andalusia dengan bangunan, dihiasi bangunan-bangunan mereka. Musuhnya mempersiapkan diri untuk menghancurkan. Ketika mereka lagi bangun-bangun, udah indah masjid, datang musuhnya dikuasain semua. Apa sih gunanya kau perindah bangunan itu kalau ternyata kau tidak isi dengan kajian-kajian, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat? Dan Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq, la tuzahrifanna, kalian benar-benar akan menghiasi masjid-masjid kama zakhrafatil yahud wan nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Tsumma la ta'murunaha illa qalila, kemudian kalian tidak memakmurkan itu masjid kecuali sedikit. Di Jawa itu banyak tempat minta sumbangan di pinggir jalan. Kayaknya di Bukit Tinggi ada juga, tapi sedikit. Karena lihat cuma sedikit, yang kelihatan. Di Jawa itu di tengah jalan jemaah, bukan di pinggir. Minta sumbangan itu di tengah jalan. Maksa minta. Kalau di pinggir jalan kan tak maksa. Kalau di tengah orang mau ngebut nggak bisa, harus pelan-pelan. Yang mengherankan ketika azan dikumandang, mereka pada nggak sholat, hitung duit. Karena azan mereka nggak minta sumbangan, hitung duit. Anak pernah sholat ke masjid yang mereka lagi minta sumbangannya, itu pada nggak sholat ke masjid yang minta sumbangan. Apa yang dikatakan oleh Muhammad terjadi? Kalian tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Dia cuma ingin memakmurkan bangunannya macam-macam. Kalau bangunannya bagus nggak apa-apa, kuat iya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Dan sejadah, anak nasihatkan supaya sejadah di masjid itu dari yang mahal dan bagus. Kenapa? Bukan berlebihan, bukan. Yang enak di jidat. Kenapa aku lihat banyak orang hitam-hitam jidat? Bukan karena sering sholat, karena sejadahnya panas. Iya. Antum coba lihat imam-imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, jarang yang hitam jidatnya. Padahal mereka kalau sholat tarawih itu sujudnya lama ya Pak. Karena karpetnya itu enak ya Pak. Kita taruh itu masuk ke dalam. Kalau di sini Allah bisa luka-luka kalau terlalu lama. Apalagi kalau sudah sholat tahajud. Kan ada orang sholat tahajud sampai tiduran dia sujudnya. Antum kalau lihat sholat tahajud di Masjidil Haram, kadang-kadang sampai ketawa. Kita lagi ruku itu banyak yang bahasa Jawanya nyosok. Apa? Terjungkir ya. Kita lagi sujud itu banyak pada jatuh semua. Karena sholat tahajudnya jam 2 malam. Orang udah pada ngantuk pada waktu itu. Dan itu ketika sujud banyak yang nggak berdiri. Imamnya Allahu Akbar itu pada sujud, bukan banyak-banyakan sujud, mereka tidur di sujud. Kalau karpetnya itu jelek, masya Allah, insya Allah Ramadan pada hitam semua. Tapi karena karpetnya bagus, masya Allah, itu orang juga nikmat tuh sholat. Di masjid dikasih aroma yang indah, nggak apa-apa. Maka di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sering dipasangin bukhur. Apa bahasa Indonesia? Bukhur dupa. Nah, dupa sama kemenyan. Nanti kalau Masjidil Haram itu di toko-toko sebelah Masjid Nabawi sekarang banyak orang jualan dupa. Kalau orang kampung datang ke sana, tanya, Ustaz,
Kenapa orang pada jualan menyan? Kau menyan? Memangnya banyak dukun di sini. Kemenyan itu adalah salah satu pengharum. Halo Allah wa'ala bisawab, itu bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Intinya kita harus balik ke masjid. Mulai kapan ya? Mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ramadan sudah dekat. Jadikan Ramadan sebagai momen kembalinya kita di rumah Allah SWT. Kalau tidak jamaah, kesian kita sama anak keturunan kita. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, apa kita akan menunggu orang-orang Nasrani memakmurkan masjid? Anak sudah bagian dia. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Nah, Bapak. Nah, ini pertanyaan gabungan dari pertanyaan kemarin-kemarin atau dari ini. Apa? Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak terus terang, anak lebih suka pertanyaan tertulis daripada pertanyaan langsung. Kenapa? Kalau pertanyaan tertulis itu kita bisa milih. Yang nggak bisa jawab ditaruh. Nah, makanya anak kalau aku melihat pertanyaan itu nggak dibaca, itu kemungkinan ustaznya nggak bisa jawab. Ya udah, aku khusnudon. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala wa rahmatullahi alaihi. Di satu waktu anak merasa sangat sulit untuk istiqamah dalam kebaikan. Apakah Ustaz pernah merasakan hal ini? Bagaimana menumbuhkan keistiqomahan itu? Jazakallahu khairan. Subhanallah. Apa yang dirasakan oleh dia ini, kita juga merasakan. Iman itu naik turun. Nggak ada iman yang lurus naik turun. Kita pun kadang malam ada angin-angin tertentu jadi terlibat. Tapi suatu saat kita malas dan mengaji. Ada waktu-waktu tertentu kita ke masjid sebelum ada. Di waktu-waktu tertentu kita ke masjid mesti masbuk. Dapat rakaat kedua atau ketiga. Iman itu. Bagaimana cara kita supaya bisa tetap istiqomah? Kalau turun pun tidak turun sampai anjlok. Yang pertama, caranya adalah menuntut ilmu. Apa halal. Nah, kembali salah satu cara untuk menumbuhkan keistiqomahan itu belajar. Kita dengan tahu beberapa maklumat, kita akan semangat. Sebagaimana orang yang tahu di tanah ini mengandung emas. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia akan semangat untuk gali itu tanah. Yang awalnya malas-malas. Untuk ilmu yang pertama. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena as-sahibu sahib, teman itu menarik. Kalau antum kumpul sama orang yang suka main futsal, maka antum akan diajak main futsal. Tapi kalau antum kumpul sama orang yang suka ikut kajian, antum akan dibawa ke kajian. Kalau antum kumpul sama orang yang suka sholat sunnah, maka mau nggak mau antum ke masjid bersama dia nih. Bulan suka sholat sunnah, sampai masjid, bulan sholat sunnah, masa kita nggak sholat sunnah? Enak. Akhirnya kita sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, zikrullah. Karena mengingat Allah itu akan menjadikan Allah mengingat kita. Allah mengatakan, "Fadhkuruni." Kalian ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Maka kita kalau sudah hati ini lagi gundah gulana, mulai jauh dari Allah, perbanyak zikir, perbanyak